Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deno Dwi Apriliana SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Lombok Barat. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang pertama adalah menuntun. Menuntun sebagai dasar filosofi pemikiran pendidikan yang pertama berarti bukan memaksa. Pendidikan menuntun para peserta didiknya yang bermakna lebih kepada mengarahkannya. Seorang pendidik menuntun kodrat yang sudah dimiliki oleh seorang anak untuk mereka dapat mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merdeka. Dasar pemikiran memerdekakan memiliki makna bahwa merdeka dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Dengan kata lain, mandiri dan berdiri pada kaki sendiri. Memerdekakan juga bermakna bahwa ketika belajar, seorang anak merdeka baik batin maupun lahirnya. Anak bebas dalam menentukan sendiri sesuai dengan yang mereka senangi atas kegiatan yang ada dengan tetap mengacu pada tuntunan. Merdeka dapat juga diartikan sebagai tidak harus dan tidak memaksa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah bahwa pendidikan itu bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang bersifat menyenangkan sehingga melahirkan perasaan bebas, merdeka, dan juga memunculkan rasa ingin tahu. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Dalam bermain menautkan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, karya, pekerti yang sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Yang keempat, berpihak atau berhamba pada anak. Dulu, kecenderungan sebuah proses pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru lebih berisiko dapat mematikan kreativitas anak untuk berpikir kritis. Dengan melaksanakan pendidikan yang berhamba kepada anak, maka akan benar-benar memposisikan seorang pendidik untuk menghargai keberadaan mereka peserta didiknya. Pendidik dapat mendengarkan mereka, memberikan mereka dengan ikhlas sesuai dengan kebutuhannya, bukan memaksakan mereka untuk mengikuti yang pendidik mau. Kelima, bukan tabula rasa. Teori tabula rasa dikenal sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa seorang anak adalah kertas kosong, tanpa coretan sama sekali, dan orang-orang di sekitarnya turut andil dalam memberikan coretan guna membentuk menjadi bertulisan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesungguhnya adalah anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dan dalam penebalan laku, anak hendaknya dikaitkan dengan kondisi lingkungan, adat, dan budaya yang mendukung perkembangan anak. Karena setiap generasi memiliki zaman yang berbeda-beda, sehingga dalam memberikan pelayanan, pendidikan hendaknya memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam yang dimiliki anak. Di era 4.0 diharapkan memiliki kemampuan 4C, yaitu critical thinking, creative, communication, and collaboration. Dan dalam pelayanan pendidikan, hendaknya mengintegrasikan teknologi atau penggunaan media teknologi untuk menunjang proses pembelajaran di kelas, sehingga dalam pembelajaran ada kontinuitas atau berkesinambungan sehingga peserta didik akan menjadi manusia yang kompetitif dalam menghadapi persaingan di era global. Lalu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Sebelum mempelajari pembelajaran modul 1.1, yang saya lakukan di kelas adalah yang pertama, hanya mentransfer materi. Lalu yang kedua, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Yang ketiga, mengejar ketuntasan materi. Yang keempat, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah melakukan pembelajaran teacher center, di mana
Saya masih sering menganggap murid hanya perlu mendengarkan apa yang saya jelaskan, karena guru adalah sumber belajar yang baik atau informasi satu-satunya bagi peserta didik, di mana kelas yang baik adalah kelas yang sunyi, hanya menyimak penjelasan guru sehingga anak-anak terkesan pasif dalam belajar. Selain itu, kelas merupakan satu-satunya tempat belajar, sehingga lingkungan sekitar kurang dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk peserta didik saya menemukan informasi atau pengetahuan. Saya menganggap anak-anak terlalu banyak bermain tanpa saya menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain, dan dalam permainan yang dilakukan atau dimainkan terselip pembelajaran untuk anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang saya lakukan salah. Saya menyadari bahwa tugas saya bukan hanya sekedar mentransfer materi. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi segala aspek baik kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan spiritual. Murid harusnya diberikan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, memberikan pembelajaran harus berpusat pada siswa, karena setiap anak itu unik dan istimewa. Tugas saya adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang menuntun dan mengembangkan minat dan bakat anak sesuai dengan kodratnya. Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga pembelajaran harus asik dan menyenangkan. Sehingga sebagai seorang guru harus mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan agar anak merasa bahagia pada saat belajar. Karena banyak aplikasi-aplikasi digital seperti Quizizz, Wordwall, Kahoot yang mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan, sehingga pembelajaran lebih menarik. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran student starter. Lalu, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Lalu, saya juga dapat menerapkan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Mencoba memanfaatkan lingkungan sekitar untuk belajar dan mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan, sehingga anak merasa bahagia pada saat belajar. Karena banyak aplikasi-aplikasi digital seperti Quizizz, Wordwall, Kahoot yang mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Semoga video ini bisa menginspirasi. Terima kasih Bapak Guru hebat.